Ya, halo, jumpa lagi dengan saya di kuliah Apoteker Anton. Kali ini kita akan belajar tentang probability distribution. Ini untuk mata kuliah Statistika Farmasi di Fakultas Farmasi Universitas Jember. Video ini akan memiliki video kelanjutan yang bahas juga tentang probability distribution, karena saya tidak ingin video yang terlalu panjang. Baik, sebagai overview, kita akan membahas definisi dari probability distribution, kemudian jenisnya seperti apa atau kategorinya. Kemudian di video ini terutama kita akan membahas tentang discrete probability distribution. Ya, discrete probability distribution. Kalau Anda masih bingung dengan apa itu discrete, mungkin Anda perlu menyimak video tentang data and measurements. Data types and measurements. Kemudian juga continuous probability distribution ini akan dibuat di video yang lain, gitu ya. Baik, kenapa kita perlu belajar kok tentang probability distribution atau distribusi peluang? Kok kayaknya suatu yang wow, mengerikan sekali, gitu ya. No, ini sangat penting untuk kita pelajari karena menurut saya ilmu statistika sendiri itu dibangun atau dibuat, ya, banyak teori statistik yang dibuat berdasar menggunakan ilmu tentang peluang. Jadi statistika itu mempelajari peluang. Cabang dari matematika yang mempelajari tentang peluang adalah statistika. Sedangkan kalau kita melakukan penelitian, gitu ya, desain penelitian, rancangan penelitian, dan juga data penelitian kita itu menentukan manakah uji statistika yang sesuai yang perlu kita lakukan. Sedangkan uji statistika sendiri, ya, terutama statistika inferensial, itu didasarkan pada suatu distribusi probabilitas. Jadi ada banyak sekali distribusi probabilitas yang kemudian membawa kepada banyak uji statistika. Lalu yang tak kalah penting adalah ketika kita sudah selesai melakukan uji statistika, hasilnya itu perlu kita interpretasikan dengan memperhatikan probability distribution, ya, dengan memperhatikan distribusi probabilitas apa yang digunakan untuk uji statistik tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke definisi tentang probability distribution, kita perlu sedikit mengenal tentang apa itu random variable, atau katakanlah variabel, bahasa Indonesia variabel acak, atau kita sebut variabel acak. Tapi yang jelas ini maksudnya adalah variabel yang terjadi secara acak dan yang mana nilai dari hasil nilai yang ada nilai yang bisa dihasilkan di variabel ini itu berasal dari satu kejadian acak. Wah, gimana ini maksudnya acak kok jadi acak-acakan? Nah, agar lebih mudah, ada contoh di sini. Misalnya kita melakukan melempar dadu, ya, kita melakukan pelemparan dadu. Ya, jadi hasil dari pelemparan dadu ini jadi pelemparan dadunya sendiri merupakan random variable, ya. Outcome-nya itu ya berarti peluang munculnya berbagai nilai yang ada di random variable pelemparan dadu tersebut. Kemudian contoh yang kedua misalnya dari melempar koin, ya, melempar koin. Kemudian jadi pelemparan koin itu sendiri adalah random variabelnya. Jadi variabelnya adalah melempar koin, gitu. Nah, sedangkan random eventnya itu maksudnya bisa kita melempar koin 5 kali. Nah, setiap kali kita melempar koin itu adalah kejadian yang random, kejadian dari random variabel melempar koin. Paham ya? Nah, setiap kali kita melempar koin kan hasilnya bisa ada 2 peluang. Ya, 2 peluangnya ini yang outcome-nya itu. Ya, jadi yang namanya event atau kejadian ini terkait dengan pengamatan atau berapa kali kita melakukan percobaan.
Ya, semoga lebih jelas. Contoh yang lain misalnya kalau kita memberikan senyawa substance tertentu ke animal subject, ya, atau memberikan obat gitu kepada pasien. Nah, itu random variable. Ya, hasil pengamatannya itu seperti apa. Nah, kemudian kita mungkin perlu sedikit memikirkan atau belajar tentang apa itu peluang sih, ya, konsep peluang itu seperti apa. Tentunya kita semua pernah menggunakan kata peluang dalam kalimat begitu ya, dan ini sangat terkait dengan pengalaman kita sehari-hari. Misalnya Anda sekarang sedang belajar statistika farmasi, besok kalau UTS atau UAS Anda mungkin bertanya-tanya, berapa sih peluang saya untuk mendapatkan nilai yang bagus dari mata kuliah ini. Nah, itu peluang. Atau misalnya Anda mau berangkat kuliah, berapa sih peluang atau bagaimana sih peluang hujan hari ini pada saat saya mau berangkat kuliah. Atau yang hangat di situasi pandemi kali ini, saya pada saat banyak praktisi yang menggunakan chloroquine dalam pengobatan COVID-19. Berapa sih peluang kesembuhan dari penggunaan chloroquine pada pasien atau hidroksikloroquine? Nah, itu adalah peluang-peluang. Peluangnya bisa kalau kita lihat di sini, maka peluangnya kemungkinan itu nggak bisa 100%. Oh, minum ini pasti manjur gitu ya, hidroksikloroquine pasti sembuh. Nah, tidak bisa seperti itu ya. Peluang secara matematis dinyatakan di P miring gitu ya, dalam kurung A. Ini notasi ini untuk menyatakan peluang dari pengamatan suatu kejadian A. Jadi P dalam kurung A kurung tutup itu peluang melakukan suatu kejadian A. Peluang dari pengamatan suatu kejadian A. Nah, peluang sendiri itu nilainya berada di antara 0 sampai 1. Ya, jadi kayak tadi misalnya berapa sih peluang hidroksikloroquine bisa menyembuhkan pasien COVID, membantu penyembuhan COVID-19? Bisa jadi peluangnya besar, bisa jadi kecil. Tapi ternyata data terakhir menunjukkan bahwa peluangnya kecil ya untuk itu ya. Nah, kalau peluang itu 0, itu sama dengan peluang itu tidak mungkin terjadi. Sedangkan kalau peluangnya 1, itu sangat mungkin terjadi. Nah, kita sekarang berbicara di antara peluang yang nilainya itu di antara 0 sampai 1. Bisa jadi 0,4, 0,456, 0,5, 0,897, dan lain sebagainya. Itu peluang. Nah, lalu sekarang kita membicarakan tentang definisi probability distribution atau distribusi peluang. Distribusi peluang bisa ada berbagai macam definisi tergantung siapa yang statistician yang mendefinisikan itu. Nah, paling tidak dia adalah kumpulan peluang ya untuk hasil yang mungkin terjadi dari sebuah variabel acak. Ya, dari sebuah variabel acak. Maksudnya apa? Bisa jadi tadi kita melakukan lempar koin gitu ya. Lempar koin 5 kali. Nah, distribusi peluang ya, kumpulan peluang dari hasil melempar hasilnya 5 kali melempar koin hasilnya 3 kepala 2 ekor, itu berapa? Peluang dari munculnya hasil munculnya 5-5-nya kepala itu berapa? Peluang munculnya 5 ekor semua itu berapa? Nah, kalau ini semua peluang yang mungkin terjadi ini kita kumpulkan, itu namanya distribusi probabilitas. Nah, paham ya sekarang sampai di sini ya? Saya harap Anda paham ya. Oke. Memang distribusi probabilitas paling gampang didefinisikan ya atau diterangkan dengan model
seperti tadi outcome-nya yang sangat terbatas ya. Misalnya lempar koin, ini memang contoh klasik. Lempar koin itu peluangnya muncul kepala berapa, peluang munculnya ekor berapa, kan separuh-separuh. Nah, kalau kita melakukan itu 5 kali, maka peluang munculnya kepala semua 5 kali itu berapa, peluang munculnya ekor semua 5 kali itu berapa. Tentunya ini kecil sekali ya. Yang paling lebih besar adalah peluang munculnya kombinasi antara ini munculnya kepala dan munculnya koin. Baik, semoga sampai situ Anda paham. Karena kalau nggak paham silakan diulang lagi video saya di bagian penjelasan ini. Semoga paham gitu ya. Baik, selanjutnya ini ada contoh ya. Contoh misalnya peluang dari kita melempar dadu ya. Berapa sih peluang munculnya masing-masing sisi dari sekali melempar dadu? Kalau dari sekali melempar dadu, munculnya peluang bisa jadi sama rata. Kalau dadunya bagus, dadunya tidak dikasih pemberat di sisi tertentu dan lain sebagainya gitu ya. Kalau ada orang nakalan gitu ya. Kalau di film-film kasino gitu kan kadang-kadang ada yang nakalan gitu ya, sisinya tertentu yang dibuat ini nggak imbang. Nah, kalau idealnya dadu itu berarti peluang munculnya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu ya masing-masing 1/6 ya, dari suatu kali pelemparan dadu. Nah, ada contoh lain lagi yang peluangnya itu tidak betul-betul sama 1/6 gitu ya, atau sama fraksinya. Misalnya kalau kita memberikan obat ke seorang pasien yang pakai obat analgesik pereda nyeri, tentunya peluang sembuhnya itu pasti lebih besar daripada peluang ya gagal atau nggak sembuh gitu ya. Kenapa ya? Kalau ini pasiennya kalau ini kita berikan ke pasien, tentunya obat yang kita berikan ke pasien adalah obat yang sudah jelas gitu khasiatnya. Tapi apakah ada peluang bahwa pasien itu tidak reda nyerinya karena minum obat ini? Ya bisa jadi ada, tetap ada. Jadi tidak minum obat itu tidak 100% bisa sembuh gitu ya. Tapi itu adalah ada peluangnya. Peluang sembuhnya tentunya lebih besar daripada peluang tidak sembuh. Nah, kecuali kalau kita ngomongkan kita mau menemukan obat baru, mencoba senyawa baru di subjek uji hewan gitu ya. Mungkin peluangnya awalnya ya 50-50 gitu ya, karena kita nggak tahu. Tapi paling nggak sebenarnya kita dari literatur kita sudah punya basic knowledge atau dasar gitu yang kita pakai untuk melakukan percobaan tersebut. Kalau nggak ya percuma, buat apa gitu ya. Dan tentunya kita harapkan ada peluang yang lebih besar untuk kita mendapatkan efek yang kita harapkan gitu ya. Baik, itu contoh dari distribusi probabilitas. Ini hanya untuk satu kejadian. Misalnya tadi satu kali melempar dadu satu pasien. Kalau nanti lebih banyak melempar bajunya lebih banyak, pasiennya lebih banyak, nah nanti kita bisa menghitung mengumpulkan hasilnya itu menjadi probability distribution, kumpulan peluang-peluang. Nah, macamnya apa probability distribution ini? Ada banyak sekali kalau mau Anda baca ini ya. Ada Poisson binomial distribution, Bernoulli distribution, parabolic fractal distribution, Gaussian distribution, Student-Stee distribution, dan lain sebagainya. Apa kita akan belajar ini semua? Tidak, tenang saja ya, tenang saja. Kita tidak akan belajar semua ini. Saya sendiri nggak tahu juga banyak dari distribusi di sini. Paling tidak ya, distribusi peluang itu bisa dikategorikan menjadi dua kategori besar. Ya, walaupun di kategori ini juga ada subkategori, kemudian ada penggabungan satu sama antara kategori yang satu dengan yang lain, kombinasinya seperti itu ya. Tapi paling enggak umumnya secara klasik kita belajar ada yang namanya discrete probability distribution dan juga continuous probability distribution. Discrete probability distribution itu digunakan untuk data yang outcome-nya itu relatif pasti gitu ya, pasti angkanya itu berapa ya. Sedangkan untuk continuous probability distribution
itu ya datanya itu data yang continuous gitu ya, yang hasilnya bisa lebih bervariasi, lebih banyak macamnya gitu ya. Nah, di video ini sekali lagi kita akan belajar tentang discrete probability distribution. Di video lain nanti ada continuous probability distribution. Nah, kita masuk ke discrete probability distribution. Discrete juga disebut sebagai discontinuous gitu ya, sebagai lawan dari continuous. Yang paling dari banyak distribusi probabilitas yang mengikuti discrete yang termasuk di kelompok discrete probability distribution, mungkin yang paling terkenal dan paling simpel untuk dijadikan contoh adalah the Bernoulli distribution. Dari namanya sudah jelas, bapak yang pertama kali melakukan ini atau membuat ilmu ini adalah Pak Bernoulli ini. Nah, seringkali Bernoulli distribution itu disebut sebagai binomial distribution. Ya, kenapa kok seperti itu? Karena pada dasarnya Pak Bernoulli itu dulu mengamati ya, membuat uraian begitu tentang peluang munculnya dia mengamati peluang yang muncul dari suatu kejadian, suatu variabel ya, dari suatu variabel yang hasilnya itu hanya ada dua kemungkinan, gagal atau sukses. Nah, karena cuman ada dua macam kemungkinan yang bisa muncul, maka dia disebut binomial distribution. Nah, dari kata Latin B2 nomen nama, jadi dua nama itu ya, dua kemungkinan hasil. Nah, jadi random variabelnya ini hanya memiliki dua kemungkinan atau dua peluang hasil, dua kemungkinan hasil. Misalnya tadi melempar ini, kemudian minum obat sembuh nggak sembuh, atau dapat efek samping atau adverse effect atau tidak gitu ya. Tentunya kalau dapat adverse effect ya bisa kita juga rinci apa saja gitu ya. Cuman kalau kita fokusnya di ada atau tidak, kita bisa mengikuti binomial distribution ini. Nah, kemudian binomial distribution ini memiliki dua parameter penting. Yang pertama adalah peluang ya dari outcome 1 atau outcome sukses dan peluang di outcome gagal. Peluangnya masing-masing berapa? Di contoh misalnya melempar koin, itu peluangnya sama-sama setengah. Tapi di peluang misalnya tadi minum obat, jadi peluangnya nggak sama-sama setengah. Bisa jadi 60%, 40%, bisa jadi peluangnya 70%, 30% untuk masing-masing sukses dan gagal, sembuh dan tidak sembuh. Ya, jadi probability-nya, peluangnya untuk masing-masing hasil itu sudah harus ada dulu. Kemudian juga jumlah pengamatannya, jumlah percobaannya itu yang dinyatakan dengan N ya, itu harus ada. Nah, ini parameter penting. Jadi parameter sukses, gagal, dan jumlah pengamatan ya. Nah, kemudian untuk menghitung atau notasinya P tambah Q pangkat N, di mana N itu adalah jumlah percobaan atau jumlah pengamatan. Jadi P tambah Q pangkat N itu adalah peluang outcome ya dari binomial eksperimen yang dilakukan sejumlah berapa kali, jumlah N, di mana P adalah peluang sukses dan Q adalah peluang gagal. Nah, kemudian ada karakteristik dari binomial distribution. Ada 4 karakteristik. Yang pertama tadi sudah harus ada jumlah trialnya berapa, jumlah pengamatannya berapa. Yang kedua adalah trialnya harus masing-masing percobaan harus cuman punya dua outcome, dua macam outcome. Kemudian yang ketiga, peluang sukses ya itu sama untuk setiap trial. Jadi kalau kita ngelempar koin, itu peluang munculnya kepala misalnya di percobaan pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya itu harus sama. Dan mereka satu sama lain harus independen. Artinya hasil melempar koin di percobaan pertama, ketika melemparkan koin pertama itu harus sama
terpisah, ya, tidak mempengaruhi hasil ketika kita melempar koin ke 2 dan seterusnya, gitu ya. Jadi mereka harus independen. 4 karakteristik ini harus dipenuhi oleh binomial distribution kalau kita mau pakai. Nah, misalnya sekarang contoh ya, kita 4 kali melakukan melempar uang. Kita berarti jumlah atau jumlah kemungkinan hasilnya itu bisa dihitung N atau jumlah trialnya ditambah 1. Kita 4 kali percobaan, maka 4 tambah 1 sama dengan 5. Karena kita 4 kali melempar koin, muncul peluang munculnya kombinasi hasil atau peluang munculnya hasil itu ada 5 macam. Yakni 4 kepala, 4 ekor, 3 kepala 1 ekor, 2 kepala 2 ekor, 1 kepala 3 ekor. Yaitu kombinasi dari itu. Nah, masing-masing dari hasil atau masing-masing dari kemungkinan hasil ini kita bisa hitung probabilitasnya, peluangnya itu berapa. Dan ingat tadi peluangnya untuk masing-masing ini akan berada di antara 0 dan 1. Kalau dijumlahkan semua nanti totalnya 1 ya, atau 100%. Baik, sekarang kita masukkan rumus P tambah Q pangkat N. Kalau 4 kali melemparkan uang, maka kita bisa nyatakan P tambah Q pangkat 4 sama dengan P pangkat 4 tambah 4 P pangkat 3 Q tambah dan seterusnya. Nah, maka jika peluang P, peluang sukses atau peluang munculnya kepala itu sama dengan peluang munculnya ekor, kalau koinnya ini perfect ya, itu sama dengan setengah, maka kita bisa menghitung P pangkat 4 itu berapa, yakni 1/16. Jadi peluang munculnya 4 kepala dalam 4 kali melempar koin itu adalah 1/16. Sangat kecil sekali. Sama besarnya dengan peluang munculnya 4 ekor dalam 4 kali percobaan melempar koin. Sama-sama 1/16. Nah, bagaimana peluang yang lain? Silahkan disimak sendiri di sini. Yang 3 kepala, 1 ekor itu 1/4, sama seperti 1 kepala 3 ekor. Dan yang paling besar kemungkinannya, peluangnya paling besar adalah 2 kepala dan 2 ekor, yakni 6/16 sendiri. Ya, hampir separuhnya sendiri. Agar lebih mudah untuk menangkap ini, kita bisa pakai bar chart misalnya, bisa pakai bar chart, lollipop chart dan lain sebagainya. Kalau kita lihat sekarang ya, peluang di sini yang X adalah number of heads atau peluang munculnya kepala dari 0 sampai 4 ya. Berarti kalau yang 0 itu ya berarti muncul ekor semua gitu ya. Sedangkan yang sumbu Y adalah probabilitasnya ya. Kalau kita lihat ya, kita lihat yang sebelah kiri paling kecil, sebelah kanan itu paling kecil, kemudian memuncak di yang tengah ya, yang tengah. Baik, itu berarti ini adalah probability distribution ya, menurut binomial distribution ya, dari 4 kali melempar koin, percobaan melempar koin sebanyak 4 kali. Nah, contoh yang lain lagi, kalau misalnya kita memiliki 3 subjek uji, 3 hewan uji begitu, kemudian kita melakukan percobaan toksisitas akut ya, kita memberikan senyawa tertentu untuk mengetes ketoksikan senyawa tersebut pada hewan uji. Katakanlah sekarang kan biasanya kecil ya jumlah hewan uji yang dipakai, 3 saja sudah cukup ya. Nah, maka kalau misalnya peluang hidup dan mati dari satu hewan uji pada satu hewan uji setelah dia diberi senyawa itu adalah separuh ya, setengah, maka peluang munculnya yang ini P pangkat 3 harusnya ya, P pangkat 3 itu adalah 1/8 ya, ini bukan 1/16 tapi 1/8 gitu ya. P pangkat 3 sama setengah pangkat 3 itu sama dengan 1/8. Jadi peluang ketiga hewan itu mati itu 1/8. Juga peluang ketika hewan uji kita itu hidup
semuanya hidup itu seper-8. Sedangkan kombinasi keduanya, 2 hidup 1 mati, 1 hidup 2 mati, itu lebih besar peluangnya, yakni 3/8. Ini kalau senyawa yang kita berikan itu kita masih belum, peluangnya katakanlah 50-50 ya untuk hidup atau mati. Kita di sini mengeliminasi teknik penyuntikannya, teknik pemberiannya yang memungkinkan hewan uji untuk mati. Ya, pokoknya yang memberikan itu sudah terlatih dan lain sebagainya. Jadi matinya bukan karena pemberian, tapi karena senyawa yang kita berikan, misalnya kita ngetes seperti itu. Gitu ya. Kalau kita ilustrasikan dengan bar chart itu menjadi seperti ini. Jadi tetap peluang munculnya hasil yang seragam itu relatif lebih kecil daripada peluang munculnya kombinasi dari 2 macam hasil yang mungkin muncul, gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, sekarang terakhir ya, sudah selesai. Ada tugas ya, ada tugas untuk video ini. Katakanlah ada 4 pasien gitu ya, atau 4 subjek uji, misalnya hewan gitu ya, yang menerima obat antiviral ya, obat antiviral. Mumpung sekarang pandemi ya, anunya viral gitu ya. Nah, probabilitas untuk sembuh ya dengan menggunakan antiviral ini adalah, atau P ya, peluang untuk sembuh ada 0,75 atau 3/4. Sedangkan probabilitas atau peluang tidak sembuh itu adalah 0,25. Nah, pertanyaannya adalah, 1, ada berapa banyak peluang yang mungkin muncul untuk terjadi ya, berapa banyak ya peluang yang mungkin terjadi, apa saja masing-masing peluang tersebut. Kemudian yang kedua, apa saja masing-masing hasilnya itu. Yang kedua, kemudian berapa banyakkah ya berapakah probabilitas ya. Ini sebenarnya probabilitas bisa dinyatakan dalam koma-koma tadi atau persentase juga bisa gitu ya, untuk setiap hasil yang mungkin terjadi. Nah, silakan dibuat dalam bentuk bar chart sama seperti atau lollipop chart kalau Anda mau, seperti yang saya contohkan tadi. Baik, nanti tugas dikirim melalui link yang sudah nanti akan saya set di media manajemen pembelajaran Universitas Jember. Baik, sebelum saya mengakhiri video ini, ada ucapan terima kasih yang saya sampaikan untuk slides Carnival, untuk template-nya PowerPoint ini, fotografi dari Unsplash, watercolor, texture dari grafik burger, dan fonts pakai Lato free font, ini masuk ke Google Font. Kemudian free background sound ya dari Orange Free Sounds. Baik, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye, semangat belajar di kala pandemi. Bye bye.